Hai teman-teman. Hai. Pada ngapain nih? Ini nih kita lagi belajar sejarah Indonesia. Oh seru ya. Oh ya ngomong-ngomong ini kan sejarah Indonesia. Aku mau nanya dong, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Apa sih yang dilakukan Indonesia saat membentuk negaranya? Nah, itu dia. Setahu Ridwan sih Indonesia mempunyai beberapa kabinet. Betul. Indonesia membentuk 7 kabinet, di antaranya Kabinet Tafsir, Kabinet Kutiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amidjoyo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amidjoyo II, dan Kabinet Jokowi. Wah, ternyata banyak juga ya bentuk-bentuk kabinet. Kalau kabinet pada masa demokrasi liberal yang dilakukan pada tahun 1952 sampai tahun 1953 itu apa sih? Nah, kalau itu tahun 1952 sampai 1953 itu terbentuknya Kabinet Wilopo. Kira-kira bagaimana ya perjalanan kabinet Wilopo ini sendiri? Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Kabinet Wilopo, sebenarnya apa itu kabinet? Kabinet adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior atau level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif. Kabinet dapat pula disebut sebagai Dewan Menteri, Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif. Penyebutan ini tergantung pada sistem pemerintahannya dan diketuai oleh Presiden atau Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet. Nah, berbicara tentang Kabinet Wilopo, Kabinet Wilopo merupakan salah satu kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet Wilopo ini berlangsung sejak 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet karena terdiri dari para pakar yang ahli di bidangnya. Nah, sudah tahu kan apa itu Kabinet Wilopo? Kabinet Wilopo tentunya memiliki latar belakang. Yuk kita bahas. Terbentuknya Kabinet Wilopo didasari dengan bubarnya Kabinet Sukiman Suwiryo yang terjerat kasus MSA. Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet. Soekarno berharap ditunjuknya kedua tokoh politik ini agar dapat membangun kabinet yang kuat serta dapat dukungan yang cukup dari parlemen. Namun, keinginan Soekarno tidak dapat terpenuhi karena Sidik dan Prawoto tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen. Sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada presiden. Pada tanggal 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Kabinet Wilopo ini menjadi kabinet Zaken, artinya kabinet ini berisikan jajaran para tokoh yang ahli dalam bidangnya, bukan hanya dari partai politik tertentu. Selanjutnya beralih ke struktur kepemerintahan Kabinet Wilopo, terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan terdiri dari Soekarno sebagai presiden, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian untuk anggotanya diantaranya ada Wilopo sebagai Perdana Menteri, Prawoto Mangkusasmito sebagai Wakil Perdana Menteri, Wilopo sebagai Menteri Luar Negeri, Moekarto sebagai Menteri Luar Negeri, M. Roem sebagai Menteri Dalam Negeri, Sri Sultan Hamengkubuwana sebagai Menteri Pertahanan, Wilopo sebagai Menteri Pertahanan, Lukman Wiryadinata sebagai Menteri Kehakiman, Arnold Mononuto sebagai Menteri Penerangan, Sumitro Djojo Hadikusumo sebagai Menteri Keuangan, Muhammad Sarjan sebagai Menteri Pertanian, Soemanang Soeharjo Winoto sebagai Menteri Perdagangan, Juanda Kartawidjaja sebagai Menteri Perhubungan, Soeharto sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Iskandar Tedjaksukmana sebagai Menteri Perburuhan, Anwar Tejokro Minoto sebagai Menteri Sosial, Padji Suroso sebagai Menteri Sosial, Bahdir Johan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Fakih Usman sebagai Menteri Agama, Johannes Laimena sebagai Menteri Kesehatan, yang terakhir ada Padji Suroso sebagai Menteri Negara Urusan Pegawai. Lalu Kabinet Wilopo memiliki beberapa program kerja, di antaranya yang pertama, berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kedua, pemilihan umum. Ketiga, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Keempat, memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran creative using. Kelima, melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif. Selanjutnya, pencapaian prestasi selama Kabinet Wilopo. Di antaranya, yang pertama, mengatur undang-undang pemilu. Kedua, pembatasan impor timah, kopra, dan karet. Tiga, balance budget atau anggaran yang seimbang. Keempat, revisi undang-undang pemburuhan. Kelima, modernisasi pertahanan. Dan terakhir, akhir jatuhnya Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo jatuh karena dianggap bersalah terhadap penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara dalam peristiwa Tanjung Warawa milik modal asing. Peristiwa di Tanjung Warawa ini terjadi karena pemerintahan telah menyerahkan kembali tanah Developers Financing atau DVP yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Penyerahan ini pun berlangsung pada masa Kabinet Wilopo. Saat itu, polisi dikerahkan untuk mengusir para petani yang menggarap DVP tanpa izin. Peristiwa ini kemudian memakan 5 korban jiwa. Wah, ternyata panjang juga ya perjalanan Kabinet Wilopo ini. Iya ya, seru. Setuju banget.